mahasiswa Politeknik Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan merawat ibu selama di rumah sakit ini. Nama lengkap ibu siapa? Ibu senang dipanggil siapa? Bagaimana kabar ibu saat ini? Dan bagaimana perasaan ibu saat ini? Ibu dari yang saya baca dari data pengajian ibu, alasan masuk ke karena mendengar seseorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkan ibu seperti itu apa ya? Berapa sering ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Berapa lama suara yang ibu dengar berlangsung? Dari mana ibu merasa suara itu terdengar? Seberapa keras suara yang ibu dengar? Apakah ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Seberapa sering isi suara yang ibu dengar bersifat negatif? Apa isi suara yang ibu dengar? Seberapa besar ketidaknyamanan yang ibu rasakan? Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari ibu? Seberapa baik ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Apakah ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Bukan? Apakah ibu tertarik untuk melakukan setiap suara muncul? Bagaimana cara ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Apakah dengan cara yang ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan logik? Apakah ibu bersedia? Apakah ibu mengidentifikasi adanya halusinasi? Misalnya suara yang tidak didengar orang lain. Apakah ibu tidak bisa membedakan antara realita dan halusinasi? Apakah ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Berapa lama ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Ibu ingin berbincang-bincang di mana? Baiklah, saja ya ibu. Hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan menghadik. Apakah ibu bisa mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghadik? Yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan latihan teknik menghadik tujuannya yaitu agar ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Dalam persiapan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental. Dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau orang lain ibu. Caranya bagaimana ibu? Saya akan mempraktikkan dahulu, baru ibu mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, ibu bisa menggunakan cara ini. Begini ibu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Sambil menutup kedua telinga ibu. Seperti ini ya ibu. Ketika ibu sedang di keramaian, ibu katakan tidak dalam hati. Coba sekarang ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Wah, bagus sekali ibu. Ibu sudah bisa mempraktikkan. Bagaimana perasaan ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghadik? Baiklah, ibu masih ingat tidak ketika kita berbincang-bincang
lebih berkuasa, tes halusinasi, dan bisa membedakan mana yang nyata, mana yang palsu. Dan persiapan apa saja ya Bu yang perlu dipersiapkan? Waktu, komitmen, dan kesiapan mental. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ceritakan tadi Bu? Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Oke sekali Ibu, sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Bu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan lagi yang tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari akan bisa Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya memasukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menuliskan di kolom M. Jika Ibu melakukan dibantu diingatkan oleh perawat, keluarga, atau teman, maka Ibu buat di kolom B. Jika Ibu tidak melakukan, maka Ibu tulis di kolom C. Apakah Ibu mengerti? Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau saya masuk menit tadi 15 menit? Tepatnya Ibu mau di mana? Bagaimana kalau di sini lagi? Jika sudah cukup, saya isi